Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warga Garut dan pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada, khususnya anak-anak Garut yang Ibu sayangi. Oke, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengenai sistem pernapasan manusia. Hari ini kita akan belajar IPA khusus untuk kelas 5 bersama Ibu Lia. Mari kita mulai pembelajarannya. Pada pembelajaran kali ini, tujuannya yaitu menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Kita dapat lihat melalui gambar ada organ pernapasan pada manusia. Apa saja sih organ-organ pernapasan pada manusia? Kita dapat lihat di sini dari bagian atas. Ini ada hidung, kemudian ada rongga hidung, paring, di sini ada epiglotis, kemudian ke bagian glotis, ini daerah laring. Kemudian kita masuk ke saluran trakea yang teksturnya bergerigi dan sedikit lunak. Kemudian bagian bronkus, yaitu cabang dari trakea. Kemudian ke bronkeolus, yaitu cabang dari bronkus. Kemudian yang terakhir adalah alveolus. Kita sekarang sudah tahu organ-organ pernapasan. Nah, bagaimana cara kita dapat bernapas? Tentu saja manusia bernapas dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen dihirup dari mulai hidung, kemudian ke rongga hidung, laring, kemudian ke bronkus, kemudian ke alveolus. Nah, di sini ada pertukaran gas, yaitu pertukaran gas oksigen dengan gas karbon dioksida. Pada bagian alveolus terlihat ada pembuluh darah, yaitu pembuluh darah pena dan pembuluh darah arteri. Yang warna merah ini adalah pembuluh darah nadi atau arteri. Dan yang warna biru ini adalah pembuluh darah vena. Gas oksigen yang tadi setelah masuk ke daerah alveolus, ke organ alveolus, kemudian akan masuk ke pembuluh darah arteri. Nah, kemanakah gas karbon dioksida? Gas karbon dioksida yang dihasilkan dari pena akan masuk ke alveolus, kemudian akan bertukar dengan gas oksigen. Seperti itu. Setelah kita mengetahui organ-organ pernapasan dan bagaimana cara kerja sistem pernapasan, kemudian kita akan cari tahu bagaimana apa saja gangguan pada sistem pernapasan manusia. Di sini tampak ada gambar gangguan-gangguan pernapasan pada manusia. Di antaranya, yang pertama adalah penyakit asma. Asma merupakan gangguan pernapasan pada manusia. Ini terjadi karena adanya alergi yang menyebabkan organ pada bronkus mengalami pembengkakan. Itu yang dinamakan dengan asma. Dan biasanya orang yang mengalami asma akan mengalami susah bernapas.
Yang kedua adalah pneumonia atau paru-paru basah. Nah, di sini pada pneumonia merupakan gangguan sistem pernapasan pada manusia karena disebabkan oleh infeksi bakteri yang menyebabkan alveolus memproduksi banyak cairan sehingga paru-paru manusia akan mengalami sesak dan susah atau sulit untuk bernapas. Seperti itu. Selanjutnya adalah bronkitis. Pada bronkitis ada pembengkakan pada bronkeolus sehingga menghasilkan mukus atau cairan di dalamnya. Kita dapat lihat perbedaan antara bronkeolus yang ada di sebelah kiri, yaitu yang normal, dengan bronkeolus yang ada di sebelah kanan yang mengalami pembengkakan. Di dalamnya terdapat mukus, yaitu cairan. Hal ini juga akan menyebabkan kesulitan untuk bernapas. Kemudian ada influenza. Influenza ini tidak menyerang pada bagian bawah atau bagian dalam sistem pernapasan. Ini biasanya menyerang pada bagian atas organ pernapasan, yaitu pada rongga hidung. Biasanya sering terjadi tersumbat jalan pernapasannya. Hal ini disebabkan karena virus yang menyerang atau biasanya virus yang masuk ke rongga hidung sehingga menginfeksi bagian hidung, bagian organ pernapasan atas. Selanjutnya, gangguan pada pernapasan manusia yaitu tuberkulosis atau TBC. TBC ini disebabkan oleh bakteri. Biasanya ditularkan melalui udara atau kontak dengan orang yang atau penderita. Bagaimanakah ciri-cirinya? Biasanya suka terdapat sakit di bagian dada. Ini kita lihat pada gambar. Ada bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ini masuk dari mulut, dari udara, kemudian masuk ke mulut, masuk ke hidung, bisa juga dari mulut, kemudian ke trakea, dan akan masuk ke daerah paru-paru bagian alveolus. Nah, bakteri ini kemudian akan menginfeksi bagian alveolus dan terlihat pada gambar sebelah kanan ada tanda-tanda putih pada bagian paru-paru ini. Ini adalah tanda dari infeksi tuberkulosis. Tadi kita telah ketahui beberapa gangguan pada sistem pernapasan manusia. Nah, kita harus tahu juga bagaimana cara merawat agar organ pernapasan kita tetap sehat. Bagaimanakah caranya? Yang pertama, kita bisa hindari asap rokok dan debu kendaraan. Kemudian, kita dapat menggunakan masker ketika keluar rumah, karena tidak dipungkiri bahwa ketika kita keluar rumah, kita akan berinteraksi dengan orang lain dan berinteraksi dengan udara bebas yang di dalamnya mungkin saja terdapat virus atau bakteri. Kemudian, yang ketiga yaitu dengan mengurangi konsumsi makanan atau minuman yang dingin. Karena ada beberapa orang yang alergi terhadap minuman dingin. Gunakan terus protokol kesehatan, protokol COVID-19, yaitu diantaranya selalu menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Oke, anak-anak, dimanapun kalian berada, tetap semangat belajar ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.